Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hujan turun deras membasahi jalanan tanah yang becek. Di bawah langit kelabu, sepasang suami istri miskin, Pak Hasan dan Bu Siti, berjalan pulang dari pasar dengan langkah pelan. Mereka baru saja menjual hasil kebun mereka, meski penghasilannya tak seberapa. Di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terhenti. Di bawah pohon besar di pinggir jalan, seorang gadis kecil tergeletak dalam keadaan lemah. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan kakinya tak bergerak sama sekali. Wajahnya pucat pasi, dan matanya yang redup tampak memohon pertolongan. Bu Siti segera berlari mendekat, menggenggam tangan gadis itu yang terasa dingin. Ya Allah, siapa yang meninggalkan anak sekecil ini di tengah hujan? Serunya dengan suara gemetar. Pak Hasan ikut berjongkok, matanya dipenuhi rasa iba. Nak, siapa namamu? Di mana orang tuamu? Tanyanya lembut. Gadis kecil itu membuka bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku, Aisyah, bisiknya. Pak Hasan dan Bu Siti saling berpandangan. Mereka sendiri hidup dalam kemiskinan, bahkan sering kesulitan untuk makan. Namun, meninggalkan gadis kecil itu dalam kondisi seperti ini bukanlah pilihan. Dengan penuh kasih, mereka membungkus tubuh lemah Aisyah dengan kain lusuh mereka dan membawanya pulang ke rumah gubuk mereka di tepi desa. Sesampainya di rumah, Bu Siti segera mengganti baju basah Aisyah dengan pakaian seadanya dan memberinya semangkuk bubur hangat. Gadis kecil itu makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Lirihnya. Pak Hasan menghela napas berat. Mulai sekarang, kami keluargamu, Nak. Jangan takut, kamu tidak sendirian. Di dalam gubuk sederhana itu, sebuah harapan baru mulai tumbuh di tengah kesulitan. Mereka tidak tahu bahwa Aisyah, gadis lumpuh yang mereka selamatkan, adalah seseorang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, pasangan tua bernama Pak Rahmat dan Bu Sari menjalani hidup dalam kesederhanaan. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir desa, hidup dari hasil bertani dan menjual sayuran di pasar. Meski hidup serba kekurangan, hati mereka penuh kasih sayang dan keikhlasan. Suatu hari, saat berjalan menuju ladang, mereka menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di bawah pohon besar, dibungkus selimut lusuh. Bayi itu tampak lemah, wajahnya pucat, dan kakinya terlihat tidak bisa digerakkan. Pak Rahmat dan Bu Sari saling berpandangan, hati mereka dipenuhi rasa iba. Kasihan sekali anak ini, ujar Bu Sari sambil menggendong bayi itu dengan hati-hati. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil ini? Pak Rahmat menghela napas, menatap sekitar, namun tak ada siapapun. Mereka tak punya banyak harta. Bahkan untuk makan sehari-hari pun harus berhemat. Namun, melihat bayi yang tak berdaya itu, mereka tak sanggup meninggalkannya. Dengan penuh kasih, mereka membawa bayi itu pulang dan memberinya nama Aisyah. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Meskipun hidup semakin sulit karena harus berbagi makanan dengan satu mulut lagi, mereka merawat Aisyah dengan penuh kasih sayang. Bu Sari menjahit pakaian untuknya dari kain bekas. Sementara Pak Rahmat menggendongnya setiap pagi untuk melihat matahari terbit. Mereka berusaha semampunya, mengabaikan cibiran tetangga yang menganggap mereka bodoh karena memelihara anak orang lain dalam keadaan miskin. Apa kalian tidak berpikir panjang? Menghidupi diri sendiri saja susah, apalagi membesarkan anak cacat? Sindir seorang tetangga. Namun, Pak Rahmat hanya tersenyum. Rezeki itu Tuhan yang atur. Anak ini dititipkan pada kami, berarti ada jalan untuknya. Tahun demi tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria meskipun kakinya tetap lumpuh. Bagi pasangan itu, Aisyah bukanlah beban, melainkan berkah. Mereka tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidup mereka. Setelah 1 tahun merawat Aira, Pak Hasan dan Bu Siti merasa semakin menyayangi gadis kecil itu seperti anak kandung sendiri. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, kehadiran Aira membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Setiap pagi,
Bu Siti dengan telaten menyuapi Aira, membersihkan tubuhnya, dan mengajaknya berbicara agar ia tidak merasa kesepian. Pak Hasan, meski lelah bekerja sebagai buruh angkut di pasar, selalu menyempatkan diri untuk menggendong Aira keluar rumah agar ia bisa merasakan sinar matahari dan angin sepal-sepal. Namun, satu hal yang selalu membuat hati mereka sedih adalah kondisi Aira yang lumpuh. Kaki gadis itu tidak bisa digerakkan sejak ditemukan, dan mereka tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Meskipun begitu, Aira tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan berceloteh riang, seolah ingin menghibur kedua orang tua angkatnya. Suatu hari, saat Pak Hasan pulang lebih awal dari pasar, ia mendapati Aira duduk di atas dipan kayu, memperhatikan Bu Siti yang sedang menambal pakaiannya yang robek. "Bu, apa aku bisa membantu?" tanya Aira dengan suara polos. Bu Siti tersenyum dan menggeleng. "Nak, kau cukup duduk dan temani ibu saja. Itu sudah lebih dari cukup." Namun, Aira tetap bersikeras ingin membantu. Dengan kedua tangannya yang mungil, ia mengambil potongan kain bekas dan mencoba menjahitnya. Awalnya, jahitannya berantakan, tetapi semakin lama ia semakin mahir. Bu Siti terkejut melihat hasilnya. "Aira, kau berbakat sekali. Tanganmu begitu cekatan," ujar Bu Siti penuh haru. Sejak saat itu, Aira membantu Bu Siti menjahit kain bekas untuk dijadikan sapu tangan dan taplak meja. Pak Hasan mulai menjual hasil jahitan mereka di pasar, dan ternyata banyak orang yang tertarik. Mereka bahkan mulai mendapatkan pesanan dari pelanggan tetap. Walau hidup mereka masih sulit, usaha kecil ini mulai memberikan harapan baru. Aira, yang tadinya hanya bisa bergantung pada kedua orang tua angkatnya, kini merasa memiliki peran dalam keluarga. Dalam hati kecilnya, ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Pak Hasan dan Bu Siti. Meski ia tidak tahu bahwa takdir telah menyiapkan kejutan besar untuknya di masa depan. Sejak ditemukan oleh Pak Darman dan Bu Siti di depan gubuk mereka 6 tahun lalu, Laila selalu menerima kasih sayang tanpa syarat dari pasangan miskin itu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tak pernah mengeluh merawat gadis lumpuh yang bahkan tak bisa mengingat masa lalunya. Namun, di suatu sore yang mendung, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Laila tengah duduk di kursi kayunya di depan rumah, menikmati angin sepal-sepal sambil menunggu Bu Siti pulang dari bekerja mencuci pakaian di rumah orang kaya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian rapi yang belum pernah ia lihat sebelumnya berhenti di depan rumah mereka. Matanya menatap Laila dengan pandangan penuh keterkejutan. "Laila?" gumam lelaki itu pelan. Suaranya bergetar. Laila terkejut. Ia tidak mengenal pria itu, tetapi ada sesuatu di matanya yang terasa familiar. Seolah pria itu membawa kepingan teka-teki yang hilang dalam hidupnya. Pak Darman yang melihat kejadian itu segera menghampiri. "Maaf, Pak. Bapak siapa?" tanyanya dengan sopan, namun nada suaranya penuh kewaspadaan. Lelaki itu menghela napas dalam sebelum memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Herman. Saya sudah lama mencari seorang anak yang hilang 6 tahun lalu. Dan saya rasa, saya telah menemukannya." Jantung Laila berdegup kencang. "Anak yang hilang?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Herman mengangguk. Ia lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah foto. "Gadis ini, dia adalah cucu majikan saya. Namanya Lailandra Wijaya. Dia menghilang dalam kecelakaan 6 tahun lalu. Orang tuanya meninggal, dan dia dinyatakan tak pernah ditemukan." Bu Siti yang baru saja pulang membawa ember cucian hampir menjatuhkan barang bawaannya. "Astaga, ini tidak mungkin." Pak Darman memandangi foto itu, lalu melirik Laila. Wajah di dalam foto itu benar-benar mirip dengan gadis yang telah mereka rawat selama ini. Tidak ada keraguan lagi. "Laila, kamu benar-benar cucu orang kaya." Bu Siti berbisik dengan suara gemetar. Laila merasakan air matanya mengalir. Ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya, gadis lumpuh yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, ternyata adalah bagian dari keluarga miliarder. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Jika benar ia adalah Lailandra Wijaya, bagaimana bisa ia terdampar di depan rumah Pak Darman dan Bu Siti? Dan, mengapa ia kehilangan ingatannya? Misteri itu baru saja dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah reot pasangan Pak Hasan dan Bu Siti. Di dalam rumah kecil itu, Laila, gadis lumpuh yang mereka rawat sejak bayi, duduk di kursi roda sambil menatap jendela.
Hatinya selalu dipenuhi rasa syukur atas kasih sayang yang diberikan oleh pasangan tua itu, meski mereka sendiri hidup dalam keterbatasan. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Sejak pertemuannya dengan pria kaya bernama Tuan Arman, yang tampaknya mengenali liontin yang selalu ia kenakan, hatinya terus bertanya-tanya. Mengapa pria itu begitu terkejut saat melihatnya? Apa hubungannya dengan liontin itu? Di sudut ruangan, Bu Siti duduk sambil merajut. Sesekali melirik ke arah Laila yang tampak termenung. "Laila, ada apa? Nak, kau terlihat gelisah sejak kemarin," tanya Bu Siti dengan suara lembut. Laila menoleh, ragu sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan liontin yang selalu tergantung di lehernya. "Ibu, apakah ibu tahu dari mana liontin ini berasal?" tanyanya pelan. Bu Siti terdiam, lalu menatap Pak Hasan yang duduk di bangku kayu dekat perapian. Sepertinya saat yang mereka takutkan selama ini telah tiba. Pak Hasan menghela napas berat. "Nak, sudah waktunya kau tahu kebenaran," katanya dengan suara serak. Laila menegang. Hatinya berdebar kencang. 20 tahun lalu, saat badai besar melanda desa, kami menemukanmu di dekat sungai dalam keranjang kecil. Di tubuhmu terdapat selimut mahal dan liontin itu. Saat itu, kami tidak tahu siapa orang tuamu, tapi kami yakin kau berasal dari keluarga kaya, jelas Pak Hasan. Mata Laila membelalak. Dadanya terasa sesak mendengar pengakuan itu. "Jadi, aku bukan anak kandung ayah dan ibu?" bisiknya. Suaranya bergetar. Bu Siti menggenggam tangannya erat. "Tidak, Nak. Tapi kami mencintaimu seperti anak sendiri." Air mata mengalir di pipi Laila. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Jika benar ia berasal dari keluarga kaya, mengapa ia ditinggalkan? Dan siapa sebenarnya orang tuanya? Di luar rumah, seorang pria berdiri dalam bayangan, memperhatikan dengan tatapan penuh arti. Tuan Arman telah menemukan petunjuk besar. Malam itu, suara hujan rintik-rintik menemani kehangatan di rumah kecil Pak Hasan dan Bu Siti. Meja makan sederhana mereka dipenuhi dengan aroma sup hangat. Aisyah, yang kini mulai bisa berdiri dengan bantuan tongkat setelah berbulan-bulan menjalani terapi, duduk dengan hati penuh rasa syukur. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan banyak pertanyaan yang tak terjawab tentang masa lalunya. Hari itu, seorang pria berpakaian rapi datang mengetuk pintu rumah mereka. Wajahnya tampak tegang, dan di tangannya ada sebuah map coklat yang terlihat lusuh. "Maaf, apakah benar di sini ada seorang gadis bernama Aisyah?" tanyanya dengan suara penuh harap. Pak Hasan dan Bu Siti saling berpandangan. Mereka mengangguk pelan. "Benar, Aisyah anak kami," kata Bu Siti dengan nada hati-hati. Pria itu menarik napas dalam. "Nama saya Adrian, asisten keluarga Al-Muhtar. Saya sudah bertahun-tahun mencari seorang anak yang hilang dan setelah penyelidikan panjang, saya yakin Aisyah adalah putri dari keluarga tersebut." Ruangan mendadak sunyi. Aisyah menatap pria itu dengan mata membesar. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Suaranya bergetar. Adrian membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa dokumen serta foto seorang bayi perempuan yang mengenakan gelang emas kecil. Ia meletakkannya di atas meja. 12 tahun lalu, bayi ini hilang dalam sebuah kecelakaan kapal bersama pengasuhnya. Kami menduga pengasuhnya berusaha menyelamatkannya, tetapi tak pernah ditemukan. Keluarga Al-Muhtar telah mencarinya sejak saat itu. Aisyah menatap gelang emas yang ada di dalam foto. Gelang yang sama dengan yang ditemukan Bu Siti di selimutnya saat pertama kali menemukannya. Air matanya mengalir. "Jadi, aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak Bu Siti dan Pak Hasan." Bu Siti menggenggam tangannya erat. "Kamu tetap anak kami, Nak. Tak peduli dari mana asalmu." Adrian melanjutkan, "Jika ini benar, Aisyah adalah pewaris tunggal keluarga Al-Muhtar. Mereka adalah salah satu keluarga terkaya di negeri ini." Aisyah terisak. Hidupnya yang sederhana akan berubah drastis. Tapi di lubuk hatinya, ada ketakutan besar. Haruskah ia meninggalkan orang tua angkatnya demi kehidupan baru yang belum pernah ia kenal? Malam itu, suara hujan rintik-rintik jatuh di atas genting rumah sederhana milik Pak Darman dan Bu Siti. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi Kirana, gadis lumpuh yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang. Namun, sejak kejadian di kantor pengacara tadi siang, segalanya berubah. Kirana duduk di kursi roda dekat jendela. Tatapannya kosong menatap hujan yang jatuh di luar.
Hatinya dipenuhi perasaan yang bercampur aduk, terkejut, bahagia, tapi juga takut. Hari ini, ia baru saja mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah pewaris keluarga miliarder Wijaya yang telah mencarinya selama bertahun-tahun. Pak Darman dan Bu Siti duduk bersebelahan, saling berpandangan cemas. Mereka takut kehilangan Kirana. Walaupun ia bukan anak kandung mereka, Kirana adalah cahaya dalam hidup mereka selama ini. "Kirana, nak, kami tahu ini pasti berat bagimu," ujar Bu Siti dengan suara bergetar. "Kami tidak ingin menghalangimu. Jika kamu ingin kembali ke keluargamu yang sebenarnya, kami akan merelakanmu." Kirana menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ibu, ayah, aku memang lahir dari keluarga kaya, tapi yang membesarkan aku, yang mencintaiku tanpa pamrih, adalah kalian." Ia menggenggam tangan mereka erat. "Aku tidak akan meninggalkan kalian." Pak Darman mengusap air mata yang jatuh di pipinya. "Tapi, nak, dengan keluargamu yang sebenarnya, kamu bisa mendapatkan pengobatan terbaik, kehidupan yang lebih baik." Kirana mengangguk pelan. "Aku tahu, ayah. Aku akan berusaha untuk sembuh. Tapi aku ingin kalian tetap bersamaku. Aku ingin kalian ikut ke sana, tinggal bersama di rumah besar itu. Aku tidak akan bahagia tanpa kalian." Bu Siti terisak, lalu memeluk Kirana erat. "Oh, nak, kami tidak butuh harta. Yang penting kamu bahagia." Beberapa hari kemudian, Kirana dibawa ke rumah keluarga Wijaya. Rumah megah itu terasa asing. Tapi Kirana merasa lebih kuat karena Pak Darman dan Bu Siti ikut bersamanya. Keluarga Wijaya, yang selama ini merindukan kehadiran putri mereka, menyambutnya dengan penuh haru. Dengan bantuan dokter terbaik, Kirana menjalani terapi intensif. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya suatu hari ia berhasil menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Saat akhirnya ia bisa berdiri dan berjalan untuk pertama kalinya, semua orang menangis bahagia. Namun, bagi Kirana, kebahagiaan terbesar bukanlah kekayaan atau kesembuhan. Kebahagiaan sejatinya adalah memiliki keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Pak Darman dan Bu Siti, orang tua sejatinya. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.